Hari ini kita akan mencoba melanjutkan perkuliahan kita hari ini terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah. Kebetulan karya tulis ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah proposal penelitian untuk skripsi Anda. Nah, di UPI sendiri, panduan penulisan karya tulis ilmiah seperti tadi disampaikan oleh Prof. Ari sudah ada bukunya, begitu ya. Dan ini adalah panduan penulisan yang sudah disiapkan oleh UPI. Kebetulan kalau di namanya tahun 2019 begitu ya. Tapi kalau dilihat filenya itu 2015. Cuman saya sendiri mencari yang terbaru itu keluarnya ini lagi Pak. Jadi mungkin nanti ada yang menemukan yang baru mungkin bisa dilihat juga. Nah, di sini memang panduan ini tidak khusus untuk proposal, tapi untuk penulisan tugas-tugas dalam perkuliahan secara umum, mulai dari esai, katanya di sini sebutkan, untuk artikel ilmiah berbasis penelitian, bibliografi, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi, begitu. Nah, di panduan ini Anda akan bisa menemukan beberapa hal yang penting kalau menurut saya terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah itu sendiri. Oke, kita lihat, sebentar. Saya langsung masuk ke yang panduan penulisannya. Ini penulisan tugas penyelesaian studi, itu di buku tersebut ada di bab 3 untuk skripsi, tesis, disertasi, dan antologi. Secara umum dulu mungkin, di sini di buku ini, apa beda skripsi, tesis, dan disertasi itu juga disajikan. Jadi Anda bisa mengetahui hal tersebut. Kemudian karakteristik skripsi, tesis, dan disertasi itu bagaimana, itu juga ada. Nah, kemudian, sudah mulai masuk di sini ke penulisan sistematik umum skripsi, tesis, dan disertasi. Di dalam panduan ini, tadi seperti saya kemukakan sebelumnya, tidak ada proposal, khusus proposal begitu ya. Tapi kita bisa melihat aturan umum terkait dengan penulisan tersebut begitu di dalam panduan yang bab 3 ini. Contoh, untuk halaman judul di sini kita mulai dari sistematika umum. Jadi ada halaman judul di sini. Nanti di proposal Anda juga, Anda harus menuliskan, ada halaman judul begitu ya, cover kalau Anda menyebutkan biasanya. Ada judul skripsi begitu ya. Kemudian nanti ada logo UPI, nama lengkap, dan NIM. Identitas prodi, departemen, fakultas, dan universitas beserta tahun penulisan. Ini yang dimunculkan di halaman judul. Kemudian untuk halaman pengesahan, kalau untuk proposal yang sekarang memang tidak perlu muncul halaman pengesahan. Tapi untuk nanti proposal yang diajukan oleh Anda di seminar proposal, itu harus muncul halaman pengesahan. Tapi di sini sekarang tidak ada. Halaman ini juga sama, abstrak kita lewat dulu mungkin. Nah, ini daftar isi untuk proposal juga sama, tidak perlu ya Pak, kita tidak mewajibkan ada daftar isi. Tidak perlu ya. Tidak perlu. Nah, ini yang aturan secara umum terkait tabel dan gambar, tapi di proposal Anda sudah ada ya yang menyajikan tabel kan ya? Ada yang sudah menyajikan tabel. Nah, bagaimana dengan penyajian tabel ini? Untuk tabel itu digunakan untuk menyajikan informasi yang diperlukan di dalam karya tulis tersebut. Harus ada apa saja ketika Anda menyajikan tabel, harus ada judul yang pertama. Judul tabel. Judul tabel itu posisinya di atas, disimpannya di atas begitu. Tabel, contoh judulnya ini tabel penomorannya, tabel 1.5. Ini berarti tabel pada bab 1 nomor 5 begitu. Jadi ada aturan penomoran ini begitu. Kemudian daftar gambar. Kalau di proposal Anda ada gambar, Anda juga harus menyertakan judul gambar. Untuk judul gambar, posisinya berbeda dengan yang tabel. Posisi gambar itu ada di bagian bawah dari gambar tersebut. Penomorannya seperti ini contohnya, gambar 2.3, berarti gambar pada bab 2, nomor 3, begitu. Kemudian baru dituliskan judul gambarnya. Daftar lampiran. Untuk yang proposal kita tidak memunculkan daftar lampiran, tapi memungkinkan ada lampiran untuk contoh instrumen. Kalau dulu begitu ya Pak ya. Jadi lampiran boleh dimunculkan untuk contoh instrumen. Nah, proposal dengan skripsi kalau di departemen kita itu penulisannya berbeda tentu saja. Yang skripsi itu memulai dengan ada ini nih, ada bab. Tapi kalau di proposal itu tidak dimunculkan bab. Tapi kemarin saya lihat di S2 ada bab begitu Pak, tapi kita tidak aja ya Pak ya? Tidak, ya. Saya yang S2, S3 itu suka aneh itu.
muncul Ya, bab-babnya, benar. jadi Ya. untuk proposal, penulisan proposal, semua sesuai dengan yang kemarin kita mulai dari awal begitu ya. Tidak memunculkan bab 1 pendahuluan, tidak seperti itu. Nah, yang muncul kan ada latar belakang penelitian gitu. Nah, ini harus muncul rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian. Nah, di rumusan masalah kemarin juga diinformasikan berpotensi untuk dimunculkan pertanyaan penelitian. Kemudian tujuan penelitian ada, manfaat. Nah, kemarin kurang dibahas mungkin Pak ini manfaat penelitian. Oh iya, ya nanti agak mungkin bisa ditambahkan oleh Prof. Ari. Manfaat penelitian. Nah, struktur organisasi ini tidak muncul. Nah, untuk pustaka. Nah, ini juga kemarin tidak dimunculkan Pak di komponen proposal untuk yang sekarang akan dimunculkan Pak. Kayaknya nggak usah. Tidak perlu untuk di sini ya, untuk yang di sini. Tapi walaupun nanti untuk yang seminar proposal mungkin itu akan ditambahkan ya, karena kita yang sekarang kan terbatas 4 sumber ya Pak ya. Ya, kan ini hanya 4 sumber gitu kita. Betul, betul. Jadi tapi ini atau mau dimunculkan boleh saja. Dimunculkan tidak apa-apa sedikit begitu ya Pak ya. Munculkan saja lah, ya sudah munculkan saja. Baik, jadi ada tambahan nanti untuk kajian pustaka di proposal Anda. Apa yang harus ditulis di dalam kajian pustaka? Nah, ini prinsipnya yang harus ditulis itu tentang konsep, teori, hukum, penelitian terdahulu. Nah, itu mungkin ya poinnya. Penelitian terdahulu yang relevan. Berarti dari 4 sumber itu yang kemudian harus Anda gunakan di dalam kajian pustaka tersebut. Oke, kemudian maju dulu metodenya sudah jelas kemarin ya. Mulai dari desain penelitian, partisipan, ini bisa dipilih salah satu Pak ya. Kemarin kan kita membuatnya populasi sampel ya Pak ya. Ya, populasi sampel saja menurut saya. Populasi sampel saja. Kalau takutnya Anda lihat di sini Bu, ini ada partisipan begitu. Jadi kita gunakan yang populasi sampel saja. Instrumen penelitian, prosedur penelitian, analisis data. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang desain penelitian itu apa, kemudian untuk pengumpulan data apa yang diisikan, analisis data juga yang lainnya. Nanti ada, nah kalau proposal tidak ada temuan dan pembahasan ini nanti adanya ketika Anda akan melakukan penulisan di skripsi tentu saja. Bentar. Berikutnya untuk penulisan terutama, nah ini, format penulisan. Untuk proposal kita mungkin merujuk kepada format penulisan skripsi tesis disertasi ini saja. Nanti jenis hurufnya Times New Roman, ukurannya 12, untuk jarak penulisan itu 1,5 spasi, begitu ya. Ini ikuti aturan ini, margin kiri 4, margin kanan 3, atas 3, margin bawah 3. Kemudian harus ada menuliskan nomor halaman. Nomor halaman itu ditulis di bagian kanan atas. Oke, kemudian kalau ini perlu Anda tahu, ini kurang aturan terkait dengan jumlah kata yang diharuskan dipenuhi ketika Anda menuliskan penulisan skripsi. Itu ini harus ditekankan ini. Ya Pak, mangga Pak. Kata itu. Ya Pak. Jadi pendidikan biologi itu masuknya sosial humaniora, bukan MIPA dan teknik. Ya, banyak yang salah ini. Jadi pendidikan itu masuknya sosial dan humaniora. Yang MIPA dan teknik itu maksudnya bukan fakultasnya, tapi studinya, studi ilmu murni itu. Misalnya teman kita yang di biologi, teman Anda yang di biologi, itu masuknya ke MIPA dan teknik. Kalau Anda masuknya sosial dan humaniora. Jadi Anda jumlah katanya harus 15.000 sampai dengan 20.000 kata. Iya, itu betul. Dibatasi jumlah kata dari bab 1 sampai dengan bab 5. Ya, jumlah kata di bab 1 sampai dengan bab 5 gitu ya. Ini ingat-ingat ini. Saya beberapa kali ini kalau jumlah katanya kurang itu tidak akan jadi ujiannya. Karena memang jadi prasyarat ya. Ini tuh jadi prasyarat jumlah kata ini. Jadi dosen pembimbing ini dari dosen pembimbing yang mulai menyaring jumlah kata ini. Jadi memang kalau belum terpenuhi tidak bisa di-ACC untuk maju daftar ujian sidang begitu ya. Kalau misalnya dosen pembimbingnya kelupaan ketika ujian itu bisa dibatalkan Anda pendaftarannya. Jadi di DBS itu ujian. Pak
Dia di DBS itu ada syarat untuk menunjukkan screenshot jumlah kata per bab. Jadi itu juga akan ketahuan di saringan DBS dan departemen gitu ya. Jadi ujiannya walaupun sudah daftar tidak bisa dilanjutkan begitu. Di cancel. Jadi disuruh mengikuti ujian yang pada periode berikutnya. Oke, kemudian penulisan antologi ini setelah skripsi biasanya Anda harus menyiapkan artikel. Nah, dan ini aturannya di sini ada. Kemudian untuk ini isu ini mungkin nanti oleh Bapak saja, orisinalitas dan plagiarisme. Sambil nanti dilihat di contoh itu ya Pak ya? Iya, boleh nanti. Di contoh proposal yang dibuat oleh mahasiswa. Ini teknik penulisan. Ini tolong dibaca begitu ya, oleh semua dibaca dan dipahami begitu. Dan kemudian nanti diimplementasikan dalam proposal Anda. Mulai dari penulisan huruf. Penulisan huruf ini kadang jadi masalah juga. Ada yang kapitalnya salah menempatkan, ada yang harusnya miring tidak miring, ada yang tebal tidak tebal begitu. Nah, huruf kapital itu digunakan untuk beberapa kondisi penulisan. Di sini contohnya untuk huruf awal pertama pada awal kalimat begitu ya. Ini yang biasanya sering digunakan. Ini ada contoh-contohnya di sini. Huruf kapital tidak dipakai untuk singkatan dan lain-lain. Nah, ini juga semuanya ada di sini. Silahkan Anda baca mungkin untuk lebih detailnya. Huruf miring itu digunakan pada kondisi tertentu. Anda boleh menuliskan huruf miring ya, kalau di biologi mungkin Anda tahu ketika menuliskan spesies, jenis itu kan pakainya italik gitu ya. Kemudian menuliskan nama, buku begitu, majalah yang ada dikutip itu juga biasanya dituliskan begitu. Kemudian penulisan angka dan bilangan. Nah, ini di dalam panduan ini mengikuti kalau sekarang tuh bukan EYD lagi ya istilahnya ya Pak ya, PUBI ya kalau tidak salah itu. Jadi ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu, angka Arab, angka Romawi, mana yang harus digunakan, di sini juga sama, aturannya ada. Penggunaan tanda baca, tanda titik, tanda koma. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ketika mensitasi, nanti kita lihat bisa contohnya ya, titik itu setelah tanda kurung begitu, tanda kurung atau sebelum tanda kurung begitu ya. Itu juga kadang banyak yang salahnya. Ya, dan tanda baca, ini yang seringkali terjadi kesalahan, tanda baca itu melekat dengan kata terakhir. Dengan huruf terakhir. Jadi nggak bisa. Misalkan titiknya misah gitu. Kadang-kadang misalnya gini, titik nggak misah. Cuma tanda tanya, tanda seru itu misah. Jadi nanti kata ujungnya tiba-tiba di bawahnya tanda tanya. Bisa dilihat nanti di proposal, di apa namanya, di contoh-contoh proposal ya, apa namanya, apa istilahnya Bu Reni, di rumusan masalah. Nah, itu iya, menggunakan tanda tanya kan ya, nanti di bawah masalah. Muncul tanda tanya. Nah, gitu. Ya. Dan itu diatur. Jadi harus mengikuti aturan yang ada. Penggunaan tanda koma juga, tanda koma satu. Ini saya contohkan Bu Reni sebentar. Oke, langsung saja sepertinya ya Pak ya. Ya. Contoh yang salah nih. Nah, lihat nih. Lihat nggak ini? Kalian lihat? Sudah kelihatan? Ada. Nah, ini di tanda tanya itu misah. Ini nanti ada resiko tanda tanya itu ada di bawah. Jadi nggak jadi satu. Ini tanda tanya, tanda seru, tanda tanya, tanda apapun itu menempel dengan kata ininya. Ya. Jadi bukan misah begitu, salah itu. Ya. Silakan, Bu Reni. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi silahkan Anda sambil buka ya laptopnya, dibuka laptopnya sambil ditelusuri penggunaan tanda titik, tanda koma, titik koma begitu ya. Itu juga sering banyak dipakai dan menjadi peluang kesalahannya juga ada gitu. Teknik penulisan judul, subjudul, anak subjudul. Ini tolong diperhatikan. Untuk judul judul bab itu biasanya huruf kapital, dicetak tebal di tengah. Itu bab, pendahuluan seperti itu. Nah, subjudul itu ditulis menggunakan huruf kapital hanya pada huruf pertama setiap katanya saja, begitu ya. Dan dicetak tebal dalam format rata kiri.
Nah, ini yang Pak contoh yang banyak ditemukan, mangga nanti di-share oleh Bapak. Jadi seperti ini nih, 1.1 latar belakang misalkan. Nih, ya, saya contohkan ya. Ini langsung saja. Ini langsung contoh. Pak, langsung Pak ya. Ulangi tadi Bu Rini, ditekankan lagi dulu udah Bu Rini, nanti saya tunjukkan contohnya. Oke, baik Pak. Ya. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Banyak mahasiswa melakukan penulisan ini yang salah lah gitu ya. 1.1 ini latar belakang, ini subjudul kan ya, subjudul. Nah, ini ditulis dalam format yang sama. 1.1 latar belakang, kemudian nanti kalau ada subjudulnya lagi itu 1.1.1. Nah, penulisannya bagaimana? Lurus atau menyorok ke kanan? Nah, coba sekarang mungkin bisa dilihat di contoh yang ditunjukkan oleh Prof. Ari, begitu ya Pak ya? Ya, oke. Sekarang saya contohkan ya. Ini banyak sekali yang salah. Banyak sekali yang salah terkait dengan hal ini. Nah, seringkali yang di bawah ini nih, yang 2.1 pengertian komunikasi, 2.1.1 komunikasi lisan, terus sampai ke kanan, sampai habis akhirnya ruangnya atau space-nya. Nah, format ini hanya berlaku di penulisan daftar isi, bukan di badan teks. Nah, oke, mangga Pak. Saya screen sekarang ya. Nih. Nah, ini contoh. Di mana letak kesalahannya? Coba. Tahu kalian di mana letak kesalahannya? Coba dicek yang lain, ayo. Yang lain lihat ini di mana letak kesalahannya. Itu bukan Pak yang pandeminya tidak rata ke kiri. Bukan pandeminya. Oh. Pengetahuan PM ini harus rata kiri. Ya, rata kiri. Semuanya kembali ke kiri. Ya, kembali ke nol, kembali ke nol. Nah, jadi 1.1 latar belakang, ya. Ini kembali semuanya kembali ke nol. Nah, ini nanti ke bawah. Ini ada contoh yang bagus ini untuk diinikan. Nah, nanti ini contoh penomoran tadi nanti ya. Oke. Nah, ini lihat nih. Tahu di mana letak kesalahannya? Di mana letak kesalahannya? Harusnya sejajar di kiri, Pak. Ya, 2.1.1 itu sejajar di sini di kiri. Nah, ini kan kemudian ke sini, lihat ini, makin lama makin habis. Kalau ingin tahu betapa ininya, makin lama makin habis, ya. Nah, lihat itu, ini 2.1.1 di sini kan. Nah, semakin kecil. Nanti ada lebih kecil lagi. Nah, sebentar, ada yang lebih kecil lagi nanti di bawah. Nah, lihat ini. 2.1.1. Jadi nanti tinggal satu huruf lama-lama ini kalau dituruti begini ya. Ini. Nah, ini kan kecil sekali itu. Nah, kecil sekali. Lihat ininya, kecil sekali. Space-nya, tempatnya itu menjadi kecil sekali. Nah, lihat ini. 2.2.2.2.1. Kecil sekali lama-lama. Mepet ke kanan semuanya akhirnya. Jadi lama-lama habislah ini. Nah, ini coba lihat ini. Oh iya. Perhatikan. Nah, ya. Jadi 2.2.2. Berapa digit ini? Ada 6 digit. Kalau 11 digit habis nih nanti. Kalau nggak hanya satu kata ya, satu huruf, bukan satu kata lagi, satu huruf lagi. Ya ini jadi salah ini. Jadi ini semuanya haruslah kembali ke kiri. Tadi yang disampaikan oleh Bu Rini dalilnya ya. Paham ya? Jadi ini kayaknya mahasiswa banyak yang salah, yakin saya. Nah, betul. Sekarang gini, sebelum kita lanjut ke bagian yang lain, cek apakah tulisan Anda seperti tadi atau bukan. Nah, kalau salah, betulkan sekarang. Nah, itu dulu. Kita berhenti dulu. Mangga Pak. Kita cek Bu Rini, tak suruh menayangkan. Silahkan, siapa yang mau menayangkan? Tunjuk saja. Oh, tunjuk saja. Fatma, Ainul Ilminya ada Fatma. Mohon maaf, Ibu sedang di bank. Oh. Di luar. Luar. Oke. Mau Seni? Iya, Ibu. Oke. Bisa ditayangkan? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih.
kesalahan yang tadi itu nanti oleh Bapak ditambahkan. Jadi selain kesalahan penulisan tadi yang harusnya di kiri konsisten, itu juga salah menafsirkan ini Pak, poinnya Pak, poin Ya, urutan nomor. Iya, iya. Coba ke bawah, coba ke bawah. Oke. Nah, ini menggunakan ABC. Boleh menggunakan ABC, boleh juga. Ya. Tapi harus konsisten. Ya, terus. Terus. Ya, oke. Ganti yang berikutnya. Baik. Aulia Verina. Aulia Verina. Oke. Kalau kita sih sepakatnya sekarang ABC dulu ya. ABC